nama saya Putu Radita Dika dengan NPM 247820059 dari kelas TRI 2B. Jadi pada video kali ini saya akan membuat tugas kuis praktikum 1 dari mata kuliah pemrograman jaringan 1. Ya, di sini tugasnya yaitu kita disuruh membuat book library management. Tapi sebelum mulai tugasnya saya mau jelasin sedikit dulu nih apa sih yang dimaksud dengan book library management ini. Singkatnya, book library management adalah sistem sederhana yang digunakan untuk mengelola koleksi buku di sebuah perpustakaan. Nah, di program ini kita juga bisa nambahin buku, menghapus buku, dan juga menampilkan koleksi buku yang ada di perpustakaan yang tersedia di perpustakaan. Jadi program ini itu sama aja kayak kita ngesimulasiin gimana cara kerja perpustakaan di dunia nyata, tapi kita buatnya secara digital menggunakan program Python gitu. Di langkah 1 ini kita disuruh membuat struktur modul dan packages. Kita disuruh memastikan telah membuat repository Git pada komputer lokal dan men-setup repository di GitHub. Nah, di sini aku juga udah meng-setup repositoryku di GitHub. Dan di sini ada yang namanya app, nama modul app dan main. Dalamnya ada book dan library. Nah, di modul app ini tadi aku udah sempet nambahin programnya, tapi belum aku rekam, lupa aku rekam, jadinya bakal aku ulangin lagi nanti. Dan di library ini aku belum buat, di main ini aku belum buat. Kemudian di komputer lokal aku juga udah membuat repositorinya, ada app. Nah, di dalam app ini aku tambahin folder modul __init__py supaya nanti waktu kan di package app ini modulnya itu fungsinya buat diimpor ke package main. Jadi nanti kalau kita mengimpor modul-modul yang ada di sini, Python tuh tahu modul-modul yang ada di package app ini fungsinya buat diimpor ke modul main, seperti itu. Jadi semester lagi step kedua ini udah aku lakukan juga, sudah membuat struktur package dan directory app, dan juga sudah membuat struktur package dengan directory main. Dalamnya ada main py dan book py. Kayaknya kita langsung ke langkah ketiga aja di sini. Nah, di langkah ketiga ini kita disuruh membuat kelas book dengan atribut title dan author serta metode showInfo untuk menampilkan informasi mengenai objek book. Oke, kita langsung aja buat kodenya di Sublime. Ini tadi file ini .py nya yang udah aku buat. Di sini pertamanya aku akan buat kelas book kayak tadi yang disuruh, yang nantinya akan mewakili setiap buku yang ada di perpustakaan kita. Jangan lupa tanda kurung, tanda apa itu namanya, tanda titik 2. Jangan lupa diubah ke Python sintaksnya. Kemudian di bawahnya bakal aku tambahkan function. Aku ketik dulu lah biar nanti jelasinnya di belakangan. Jangan lupa kasih tanda tanda titik 2. Nah, kemudian di bawah kode ini aku tambahin tempat buat objek yang nanti kita bakal buat, yaitu title dan juga author.
author sih. Nah ini artinya, kalau dibaca ini artinya kita menyimpan nilai title ke dalam atribut title yang kita buat ini dalam function definite ini. Nah yang self author ini juga sama, artinya kayak gitu juga. Nah kemudian yang tadi kan di filenya kita disuruh nambahin atribut title dan author. Nah kita tambahin di sini, masukin di dalam dev init ini. Nah dev init ini fungsinya itu bagian yang otomatis jalan setiap kita bikin objek baru dari kelas book ini. Jadi setiap kita nambahin buku dan autornya, fungsi dev init ini dia langsung mengatur datanya supaya tidak berantakan gitu istilahnya. Oh iya, kenapa di sini aku tambahin self? Padahal di file quiz di file di soal quiznya itu nggak ada disuruh nambahin self. Nah di sini aku pakai self supaya data title dan author itu tersimpan dalam objek. Jadi setiap buku bisa punya data sendiri. Nah tanpa self ini, setiap buku dan autornya punya data sendiri. Nah tanpa self ini, datanya itu cuma lewat doang dianya dan nggak bisa dipanggil lagi nanti. Itu. Kemudian di bawahnya, oh udah tadi aku udah jelasin ini. Selanjutnya aku mau jelasin fungsi selanjutnya, yaitu show info. Mungkin aku ketik dulu fungsinya. Print dalam kurung salah itu dulu, ini kurang awal. Komanya lupa koma, salah. Kasih nggak sih tadi kasih ya? Self author. Bentar. Nah jadi fungsi ini dibuat supaya kita bisa menampilkan informasi dari sebuah objek buku. Nama fungsinya yaitu show info. Dan seperti biasa kita tambahkan self dalam kurungnya ini. Nah kenapa kok ditambahin self sih? Nah kayak yang tadi udah aku bilang, kan self di sini tuh penting banget sebenarnya fungsinya, karena dia fungsinya itu buat ngakses data yang ada di dalam objek buku, dalam objek itu sendiri. Jadi misal kalau kita udah bikin objek buku nih, nah Pythonnya bakal lari ke fungsi ini gitu. Nah di dalamnya ini juga ada satu baris print yang di dalamnya ada fstring atau string format yang fungsinya supaya kita bisa nyisipin nilai variabel buku dan author ke dalam string ini dengan mudah dan rapi. Nah nanti kalau ditampilkan bakal keluar di outputnya, bakal keluar judul ini, kemudian nama judul buku yang bakal kita masukkan di input, kemudian penulis dan nama penulisnya. Nah karena kita tadi pakai self title dan self author nih, maka data yang tampilkan akan sesuai dengan isi dari objeknya. Contohnya nih, kalau kita buat buku yang namanya Naruto, misalnya Naruto karyanya Masashi Kishimoto gitu kan, nah maka outputnya bakal ngeluarin tulisan judul ini, kemudian diikuti Naruto penulis Masashi Kishimoto. Nah jadi kita nggak perlu cetak judul dan penulis satu-satu, cukup panggil fungsi ini aja
dan info bukunya langsung muncul. Nah gitu. Oke, mungkin kodenya cukup di sini. Kemudian di penilaiannya tadi kita disuruh menyediakan docstring dan comments pada setiap kelas metode. Nah, kita di sini tambahkan docstringnya. Ini penjelasan aja ya. Modul untuk kelas buku misalnya, book yang fungsinya untuk menyimpan data, buku dan penulis. Kemudian serta melihat info dari buku yang ada kan, yaitu info dari buku ada. Oke, itu. Kemudian kita akan tambahkan lagi komentar secukupnya, docstringnya lagi di kelas ini. Kelas representasikan banyak banget. Nah, kemudian di dev ini kita juga tambahkan sesuatu. Apa itu sesuatunya? Yaitu docstring. Masih untuk menambahkan buku dan tulis. Itu aja lah ya. Banyak banget. Ini kayaknya di setiap functionnya spasinya ada nggak satu aja. Kemudian di function show info ini fungsi untuk menampilkan ini apa sih di atasnya, info dari buku yang ada. Salah. Lalu kita save di ini book.py. Oke, kita di cmd, kita cek ada 8 ya. Klik 8 book.py. Banyak benar integration content tabs. Kayaknya kita kebanyakan ini. Coba di save. Nah, 72 and indent apa maksudnya, expected and indented block after class definition online 72. Diharapkan ada intent block after class definition online
Apa maksudnya ya? Oh mungkin kita, oh ada ini ya, dua mungkin ya. Oh ini mungkin kah? Kenapa lagi kok banyak banget yang salah jadinya? Ini kenapa jadi salah banyak ya? Coba kita di sini. Ini apa ya maksudnya nih? 72. Ini kan maksudnya? Enggak. Mungkin ntar kita apa namanya, kita abaikan dulu, lanjut ke step berikutnya aja ya, supaya nggak lama ntar videonya. Nah kemudian ini kan udah jadi nih, tinggal sedikit nggak rapi katanya di line 7 baris kedua. Diharapkan ada indented block setelah definisi kelas di line 6. Oh gini kah maksudnya? Oh enggak, salah ya udah, ntar kita belakangan aja lah itu. Nah kita lanjut ke step berikutnya. Ini kodenya sudah benar, harusnya sudah benar. Kita commit dulu di GitHub, kita copy aja. Nah aku commitnya pakai GitHub desktop aja ya biar gampang. Nah sebelumnya karena aku udah commit di sini kode awalnya tapi videonya belum rekam, jadi aku bakal ubah aja. Menambahkan docstring dan docstring aja lah ya, docstring, dan sedikit memperbaiki kode. Mana sih kursornya? Oh ini. Oh ya, coba kita jalanin pydocnya. Kan tadi suruh kita jalanin pdoc. Apakah berhasil atau tidak? Kalau nah ini kita suruh menampilkan hasil dari backupan dan pydocnya. Coba kita jalanin pydocnya. Ini kita di mana nih? Book library management. Nah caranya itu Python m pydoc app titik book. Oh jadi dia nggak bisa ya kalau kayak gitu ya. Problem in app book indentation error, ini kenapa ya kira-kira ya? Indented block after class definition on line 6 book.py line 7.
sebentar, ini kenapa ya, maksudnya aduh. Indent, kok banyak banget ini di sini. Over indented, indented. Sekian. Ini kali yang mungkin ya. Lain 722. Sebentar. Naruh di mana ya kira-kira ya? Expect an indented block after. Mantap. Kok mungkin kayak gini kali ya, coba kita tes. Masih salah. 72 invitation is not multiple of 4. Oh gitu sih. Tuh 2 3 4. Tujuh empat. Dua tiga empat. Kok kayak gini lagi deh. Masih error ya. Satu expected to blank lines found 1. Oke, kita terus. Salah. 84 Indonesia bisa developer. Mungkin kita tulis ulang aja ya devbooks ini. Kelas ntar. Lain apa? Semoga bener ya. 11 1 expected to blank lines found 0. Kita save coba. Apakah dia berhasil? 14 invitation content text.
berarti nggak boleh pakai tab ya. Berarti kita ketik ulang doc stringnya. Ribet juga ya. Oh berarti ada salah. Membuat objek hukum dan dan juga menulis inner. Nah ini 14 itu kan 14 itu berarti udah 17.2 inconsistent use of type spaces in indentation. Oh itu tab tadi. Dua puluh satu ada 2 blank lines tertemukan 1. 21 Ctrl S. Nah, 22 ini attention content tabs. Oh salah banyak berarti ya. Nah, kita copy ini dulu lah biar nggak usah ngetik lagi. Sampai juga ngetik aja. Salah. Kok masih tab? Kenapa tuh? Itu 22 deh, salah. Dua lima sembilan. Perasaan tadi aku ngetiknya bener-bener aja deh. Nah udah, ini udah bener berarti semuanya. Agak pusing dikit ya. Gimana tadi kok dapat ngeprintnya lupa. Kita habisi dari sini dulu. Python dan min. Semoga bisa ya. Pydoc app.main lagi. Oke, berhasil Pydocnya. Nah di sini udah muncul namanya appbook, descriptionnya modul untuk kelas book yang fungsinya untuk ya ini pokoknya tadi yang dimasukin telah jadi ini sudah benar kayaknya, udah nggak ada yang salah. Nah, kita commit lagi ke GitHub-nya. Boleh minum bentar nggak sih? Sebentar ya aku minum. Perbarui. Dan memperapi atau merapikan docstring. Ntar coba kita lihat dulu. Nah di sini udah jadi mungkin. Nah, kayaknya ini udah oke sih kodenya. Mungkin langsung aja kita buat. Ini kayaknya ada yang salah deh. Bentar. Oh ini harusnya function devnya ini harusnya berada di dalam
class booknya. Jadi nanti kalau kita jalanin dia nggak bakal ini, ntar nggak bakal jalan karena dia class booknya kosong, nggak ada function apapun di dalamnya. 2 3 4 spasinya 4 ya biasanya teman-teman. Kenapa lagi? Nah ini function show infonya juga kita ditaruh di tengah aja. Pak jawaban bener. Nah kita save. Oke, sepertinya ini udah benar sih kodenya. Kode yang selanjutnya yaitu class library. Langsung ke sablon text. Pertama-tama kita akan impor modul book yang tadi kita buat. Book append lagi import. Kok ini enggak ini sih dia. Kita import kelasnya. Nah kita import kelas yang ini. Oke, kita penjelasan kode ini yaitu kita mengimpor atau mengambil class book dari file book.py yang ada dalam folder app, karena kita nanti bakal nyimpen objek-objek di dalam perpustakaan ini, objek-objek buku ini di dalam library ini. Ini ntar namanya library. Lanjut kita akan buat class library untuk mendefinisikan sebuah perpustakaan. Aku buat dulu ya kodenya sebentar. Ntar untuk 2 3 4 def subject. Kemudian di bawahnya kita tambahkan self box table lagi. Ntar cek dulu. Nah di sini udah function ini fungsinya untuk membuat class library untuk mendefinisikan perpustakaan. Kemudian init ini kayak yang tadi di awal itu kita masukin init lagi. Di dalamnya itu kita bikin list kosong bernama books. List ini fungsinya untuk nyimpen semua objek buku yang ditambahkan ke perpustakaan. Kemudian kita lanjut ke function buat nambahin buku.
sih udah ini kayak gini. Nah, fungsi add book ini dipakai buat nambahin buku baru ke dalam perpustakaan. Kemudian di bawahnya kita masukin uh, self kemudian di bawahnya itu ada kode yang namanya self book. Suspend book itu fungsinya untuk menyimpan book ke dalam menambahkan book. Jadi waktu kita nulis self book itu artinya kita mau akses daftar buku milik objek tersebut. Nah, di sini juga kita pakai self lagi. Kalau kita nggak pakai self, Python itu nggak tahu kalau kita ngomongin variabel yang mana. Jadinya makanya di sini kita harus nambahin self juga. Nah, kalau tether dan oh ya benar. Kemudian kita akan lanjut. Ini kita udah di mana ya? Ngeblank. Oh, kita ada di remove book sekarang. Lanjut ke remove book. Def. Kita tambahkan function untuk menghapus buku. Ntar kita remove underscore book. Shell seperti biasa tambahin shell title. Berisik banget ya ampun. For book. Kemudian oh ya ini salah. For book in self book self titik books. Jangan lupa dikasih tanda titik 2. Kemudian if book kebanyakan spasinya. Book titik title judul buku itu ada atau sama dengan ini dikasih tanda space nggak ya? Ini dikasih kebanyakan. Nah, kemudian oh ya book remove kok enter sih? Nggak buka aja book. Kemudian kita akan membuat outputnya. Printf f ini lagi ya, f string printf. Kemudian di dalamnya kita tambahin kalimat buku, kemudian judulnya, berhasil dihapus. Return di bawah return itu oh ya print
tidak ada, tidak ditemukan aja lah. Di perpustakaan. Bentar. Oh, ini kayaknya udah kayaknya ini udah sih. Nah, jadi fungsi ini tuh dipakai buat menghapus buku dari perpustakaan berdasarkan judulnya. Pertama, di sini kita masukin parameter title, yaitu judul buku yang mau kita cari dan hapus. Lalu kita pakai for book in self.books buat ngelook dan ngecek semua buku yang udah ada di perpustakaan. Nah, kemudian setiap bukunya dicek, kalau ada judul yang sama kayak input dikasih, kita masuk ke kondisi ini nih. Ini artinya mengecek kalau setiap buku yang judulnya sama kayak input yang dikasih, jadinya langsung hapus deh bukunya pakai kode yang di bawahnya, yang ini self books remove book. Nah, di bawahnya lagi ada print yang pakai string lagi, yang artinya setelah buku dihapus maka akan keluar output di bawah ini. Programnya bakal nampilin pesan ini, yaitu buku apa gitu, judul buku yang berhasil dihapus, ya judul buku yang mau dihapus, kemudian di belakangnya ada berhasil dihapus. Kemudian di bawahnya lagi aku tambahin return supaya setelah ketemu dan dihapus prosesnya langsung berhenti, nggak lanjut ke buku-buku berikutnya. Tapi kalau nggak ada satupun buku yang cocok sama judulnya, maka akan muncul pesan yang di bawah ini, buku judul yang dicari tidak ditemukan di perpustakaan. Buku yang mau dihapus ini nggak bakal ditemukan di perpustakaan. Oke, kemudian sekarang function terakhirnya, yaitu kita menampilkan daftar buku ya. Oh ya, show collection. Kayaknya oke. Langsung aja kita buat ya. Dev show collection. Tambahin self seperti biasa. Nah, self.books ya. Self. Banyak mana spasinya? Self books. Spasi. Kita akan print kode print output. Tidak ada apapun di perpustakaan. Tidak ada buku di perpustakaan. Kemudian else. Dikasih ini lah ya, kalau else itu lupa aku ngetiknya kayak gini ya kalau salah. Kayaknya nggak dikasih deh. Kayak gini.
koleksi buku. For book itself, books. Books. Sure. Nah ini kita benar nggak bisa info. Oh ya benar saya info. Ntar aku lihat. Nah kayaknya ini udah sih. Nah jadi di sini bentar cek dikit. Oh ya benar. Nah udah nih. Jadi di sini pertamanya ada Dev Show Collection. Nah biasalah function kayak gitu deh. Terus ini di bawahnya kita masukin kode if not shelf books. Nah ini ngecek dulu apakah list shelf booksnya ini kosong atau enggak. Kalau kosong kodenya bakal lanjut ke print yang ada di bawahnya ini, yang ini, yang menampilkan pesan tidak ada buku di perpustakaan. Nah terus ada else nya nih, artinya kalau nggak kosong bakal lanjut ke print di bawahnya lagi dan munculin tulisan koleksi buku ini. Kemudian di bawahnya lagi ini ada ini looping for yang fungsinya buat looping setiap buku yang ada di perpustakaan. Dan kemudian di bawahnya lagi kita panggil function dari book.py tadi yang ini show info ini, yang isinya itu print judul dan penulisnya. Mungkin ini udah jadi ya, kayaknya sepertinya sudah jadi nih. Kita save dulu namanya book UI tadi. Kita commit dulu ke GitHub. Baru blessing out ya. Nah ini udah aku siapin tapi masih kosong. Buat kode. Functionnya apa sih tadi di sini? Ini adalah copy. Jangan deh. Jangan. Ini. Nah kemudian kita akan tambahkan docstring di kode ini. Kok di sini? Di sini. Di atasnya kita tambahkan judulnya dulu. Modul untuk
Maaf. Bos, kaget. Yang pun berisiknya. Oh iya. Kok sini sih? Ya ampun, kok bisa banget ya dia. Membuat objek yang membuat list tempat menyimpan buku. Menyimpan buku. Salah lagi. Terus, nah gini aja lah ya. Menghapus buku yang ada di perpustakaan. Menampilkan koleksi buku. Pegel. Save. Kita cek. Sebentar. Cek. 8 dulu. CTF. Dua belas 6 expected intended block apa itu 12 6 apa katanya. Dua belas ini kah gini maksudnya. 13 16 expected and indented block after function definition online 11. Apa maksudnya tuh? Mana sih tadi? Ini kah? Expected and indented block after function definition. Coba kita cek di sini. Berarti salah ngetiknya gitu aku.
Oh, oh. Coba kita cek sini. Oh, oh. Salah ketik ya berarti. Membuat list kosong untuk menyimpan buku. Masih juga ya 12.6. Wih, enggak gini. Kita coba aja lah. Masih indentation error ya, expected an indentation block after permission definition. Maksudnya apa sih nih? 11. Berarti nggak boleh mepet gitu ya? Oh, oh. Gini maksudnya nih. Oh, oke gitu. 13-16. Lihat dulu kelas book di bawahnya, kelas untuk ini benar. Dua. Masih. 14-16. Kenapa lagi nih? Masih salah. Di mana tadi? Di mana? Dan 13. 11. 8. Oh, 9, 11, 12. Gini di sini maksudnya. Gimana sih, nggak mudah apa? Ini. Hmm. 13. Ini ya. Coba kita sih. Masih ya. Bentar sih coba. Ini di dalam ini. Kebanyakan. Oh, thank you.
bener kayaknya. Nah kayaknya kita lanjut benerin yang lainnya. Loh F8 tadi mana sih? Oh salah, kebalik nulisnya, 01 harusnya. Coba kita save terus masukin lagi 91. Accepted to belum blank lines font 1 91. Kita lihat 91. Oh ini harusnya 2 ada. Control save, kita cek lagi di sini. 225 too many blank lines. Terus 35 too many blank lines. 225 too many blank lines. 225. Oh ini kebanyakan katanya spasinya. Ini juga white space before itu 3335. Ini nggak pakai ini ternyata. Ini dari sana level 4 3416. Kenapa nggak multiple 4? 3416. Bentar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ini kah maksudnya? Coba dicek dulu deh. Kan kelipatan 6 kan katanya, kelipatan 4. Berarti ini tinggal dilurusin gitu. Return juga dilurusin. Oh iya benar, library.py tinggal sekarang ya. Yang 4326 4326 di situ ada apa katanya? White space before. Ini nggak boleh ada ini katanya. Undefined cell, maksudnya cell 475. Oh ini kurang F. White space before. Nah oke, kayaknya ini udah benar kode ya. So kita bakal coba dulu ya. Oke habis. Berarti kita bakal cek pydocnya apakah sudah benar. Pydoc. Kok pydoc? Python min m pydoc app titik library. Oke, udah muncul lah di sini pydocnya. More. Oke, nah lanjut ke langkah berikutnya. Nah, di sini di langkah keempat kita disuruh membuat file yang namanya main.py untuk membuat objek book dan library dan menjalankan proses penambahan, pengurangan maupun tampilan koleksi dari perpustakaan ini. Sabar, aku belum commit yang tadi file di GitHub. Ini aku commit dulu ya. GitHub. Oh ini udah. Memperbaiki gitu aja lah ya. Memperbaiki udah sesuai ketentuan flag 8.
Nah, kemudian di langkah 4 ini pertama-tama kan tadi kita disuruh membuat file main.py untuk membuat objek book dan library dan menjalankan proses penambahan, pengurangan maupun tampilan koleksi dari perpustakaan ini. Oke, sekarang kita pertama-tama kita akan aku impor dulu dua kelas penting, yaitu kelas book ini dan juga kelas library ini dari folder app. Keduanya kita udah buat tadi di file book.py dan juga library.py. Oke, pertama-tama kita akan mengetikkan from app titik book. Sabar, kok ini nggak gini sintaknya. Python, kok Python lagi, from app book, kemudian import book, b-nya gede karena tadi di sini kita b-nya gede, di book ini b-nya gede, di kelasnya ada b-nya gede. Kemudian aku juga import app titik app titik library, import library. Nah, oke, di sini habis kita import tadi, kita langsung buat fungsi utamanya, yaitu main. Salah, main karena nama fungsinya main, jadi kita nulisnya main di sini. Oke, terusan di bawahnya kita misalkan di sini aku mau masukin objek buku. Jadi aku buat objek bukunya dulu, book 1. Misalnya aku mau buat 2 buku lah di sinilah. 1 sama dengan book. Nah, di sini ntar lah, biar saya dulu ngetiknya, biar gampang jelasin. Nah, di sini aku udah membuat tempat untuk nanti kita menuliskan bukunya. Nah, tapi di sini judul dan penulisnya aku kosongin dulu, nanti aku tambahin belakangan aja. Nah, kemudian setelah itu aku buat objek perpustakaan dengan class library. Objek ini nanti akan menyimpan koleksi buku. Kelas ya? My library. Kok cemia? My library sama dengan library. Tanda kurung. Oke, selanjutnya
kok book 1 salah, sorry. Book 2. Nah, ini aku tambahin 2 buku yang tadi udah. Nah, di sini aku tambahin 2 buku yang tadi udah kita mau buat di sini, tapi yang masih dikosongin itu kan, ke dalam koleksi perpustakaan menggunakan metode add book. Setelah itu aku mau buat kode untuk memanggil semua buku yang ada di koleksi. Pertama kita bakal buat baris untuk ngeprint print. N, terus kan tambahkan kata-kata setelah penambahan, misalnya ini kan. Nah, ini banyak function lagi. Library show collection. Nah, di sini kenapa aku tambahin tanda N di awal ini? Nah, jadi tanda N, garis miring N ini itu artinya baris baru, biar tampilannya di terminal nggak menempel sama output sebelumnya, jadi lebih rapi. Kemudian remove score book. Library remove underscore. Oke, terus di bawahnya kita tambahin kode print kayak tadi lagi kodenya, n setelah penghapusan, karena di sini kita punya fungsi kita akan menghapus buku di sini setelah penghapusan. Library show score collection garis miring tanda kurung. Nah, ini maksud dari kode ini yaitu untuk menghapus buku, tapi di bawahnya ini yaitu akan ada output tulisan ini setelah kita menghapus buku, dan akan menampilkan buku yang telah dihapus di bawahnya. Oke, yang terakhir, if dengan main kayaknya bukan gitu deh, ada ini ya. Terus di bawahnya kita kok nah, seperti biasa di bagian bawah ini
ada baris if name sama dengan main ini yang fungsinya untuk memastikan bahwa fungsi main akan langsung dijalankan kalau file ini dibuka secara langsung. Oke, kayaknya sih udah sih kodenya seperti ini. Kita save dulu, nanti kalau udah bisa baru kita commit. Nah, seperti biasa di bagian bawah ini ada baris, di akhir kode ini ada baris if underscore name terusan underscore main yang fungsinya untuk memastikan bahwa fungsi main akan langsung dijalankan kalau file ini dibuka secara langsung. Oke, kayaknya ini udah, kita save aja langsung di main. Nah, sini udah ada main.py. Nah, oke. Coba kita jalankan kodenya di command prompt. Untuk unitnya kita Python. Ntar sebelumnya kayaknya aku mau nambahin bukunya terlebih dahulu. Di sini misalnya namanya Naruto. Masashi Kishimoto. Terus bukunya Bumi Terelia. Oh iya, ini lupa dikasih ini keterangan untuk penghapusan bukunya. Oke, lupa. Nah, oke. Oke, kita save, coba kita jalankan. cd enggak python min main. Nah, oke, di sini kodenya bisa berhasil dijalankan. Nah, kayak kalau tadi kita kan di kodenya itu kita menambahkan buku Naruto dan buku Bumi. Nah, di sini bakal ada keluar output judulnya Naruto, penulisnya Masashi Kishimoto, kemudian buku Bumi, penulisnya Terelie. Oh ya, karena tadi ini buku remove-nya kosong, jadinya kita tidak bisa menemukan bukunya di perpustakaan. Kemudian setelah penghapusan ini nggak ada apa-apa yang terjadi karena belum ada buku yang dihapus. Kok di sini lagi tiba-tiba? Coba kita hapus buku Terelie ini, coba kita hapus ya. Apakah yang terjadi? Nah, kalau kita hapus nih jangan lupa dihapus dua-duanya. Yang di atas itu sama yang di my library ini kita hapus. Kemudian di sini juga jangan lupa dikasih keterangan buku yang baru dihapus, yaitu buku Bumi. Nah, di sini akan tertuliskan seperti tadi lagi sih sebenarnya. Akan muncul buku Naruto, kemudian buku Buminya tidak ditemukan di perpustakaan karena sudah dihapus, dan kemudian setelah penghapusan koleksi bukunya tinggal tersisa bukunya Naruto penulis Masashi Kishimoto, seperti itu. Mungkin itu aja. Oh ya, kita belum nge-push kode ini di GitHub. Kita push dulu di GitHub.
di main kita masuk sini, main, nambah, membuat program main .py, itulah. Mungkin itu. Mungkin itu aja. Mungkin belakangan yang terakhir aku bakal lanjutin strukturnya dulu deh. Struktur filenya bakal seperti ini. Nah, ini ada book, library, dan main. Dan ini PyCache ini ya karena file Python dia ada sendiri gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja video penjelasan dari kuis mata kuliah pemrograman jaringan 1. Kalau ada salah kata atau kesalahan dalam pengerjaan saya mohon maaf. Terima kasih.